Puji Tuhan, haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Salam sejahtera buat kita semua, puji Tuhan. Senang sekali kita dapat berjumpa kembali di pagi hari ini, di hari yang ke-38 di tahun 2025. Betapa kita telah menikmati pemeliharaan Tuhan sepanjang malam dalam peristirahatan kita. Dan kembali pagi ini kita dibangunkan dengan tubuh yang sehat walafiat. Amin, terpujilah nama Tuhan. Walaupun mungkin ada di antara kita yang sedang menjalani perawatan kesehatan, baik di rumah ataupun di hospital, tetapi yakinlah kasih dan kuasa-Nya yang tidak pernah berubah sedang memulihkan, menyembuhkan saudara. Amin, dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara, mari kembali kita akan memberi makan jiwa kita, roh kita dengan makanan yang sesungguhnya, yakni firman Tuhan. Alkitab menuliskan, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Kita sangat membutuhkan tuntunan Tuhan agar kita menjalani sisa kehidupan ini senantiasa dalam perkenanan kepada Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan membaca satu bagian firman Tuhan di dalam Galati pasal yang ke-5 ayat 16. Firman Tuhan berkata demikian. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Puji Tuhan. Dalam surat Galati, Paulus menghadapi masalah di mana beberapa orang Kristen di sana mencoba untuk kembali kepada hukum Taurat sebagai jalan keselamatan. Paulus menekankan bahwa keselamatan hanya dapat diperoleh melalui iman kepada Yesus Kristus, bukan melalui perbuatan hukum Taurat. Galati 5:16 berbicara tentang bagaimana orang Kristen seharusnya hidup. Paulus mengajak mereka untuk hidup oleh roh, yaitu mengikuti pimpinan Roh Kudus dalam segala hal. Bapak Ibu Saudara, hiduplah oleh roh. Frase ini berarti bahwa orang Kristen harus membiarkan Roh Kudus memimpin dan mengendalikan hidup mereka. Roh Kudus akan memberikan kekuatan dan kemampuan untuk hidup sesuai dengan kehendak Allah. Tidak akan menuruti keinginan daging. Keinginan daging mengacu pada kecenderungan manusia untuk berdosa. Ini adalah keinginan yang bertentangan dengan kehendak Allah. Dengan hidup oleh roh, orang Kristen akan dimampukan untuk melawan keinginan daging dan tidak lagi dikuasai olehnya. Nah, Bapak Ibu Saudara, bagaimana dampaknya ayat ini kepada kita orang percaya? Pertama, ketergantungan pada Roh Kudus. Orang Kristen harus senantiasa bergantung pada Roh Kudus dalam segala aspek kehidupan mereka. Roh Kudus adalah sumber kekuatan dan hikmat yang dibutuhkan untuk hidup sesuai dengan kehendak Allah. Yang kedua, perjuangan melawan dosa. Hidup oleh roh tidak berarti bahwa orang Kristen tidak akan lagi mengalami pencobaan atau keinginan untuk berdosa. Namun dengan pimpinan Roh Kudus, mereka akan dimampukan untuk melawan dosa dan hidup dalam kemenangan. Dan yang ketiga, buah roh. Hidup oleh roh akan menghasilkan buah roh seperti kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Puji Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, melalui ayat yang kita baca pagi hari ini dalam Galati pasal 5 ayat 16 adalah panggilan bagi setiap orang Kristen untuk hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Dengan hidup oleh roh, kita akan dimampukan untuk melawan keinginan daging dan menghasilkan buah roh. Ini adalah hidup yang berkelimpahan dan memuliakan Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.
Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku. Puji Tuhan, kita mau belajar lebih menyenangkan Tuhan. Sebab begitu banyak yang Dia sudah lakukan bagi kita. Keselamatan yang sudah dianugerahkan bagi kita. Pemeliharaan Tuhan setiap saat kita alami. Pembelaan Tuhan, perlindungan Tuhan, penghiburan Tuhan yang senantiasa kita alami. Apa respon dari kita bila kita mau belajar lebih menyenangkan Tuhan? Bapa, kami bersyukur pagi ini menikmati firman-Mu Tuhan. Kami bersyukur firman-Mu mengingatkan kami untuk kami memberikan hidup ini menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih, kami percaya kuasa firman-Mu melawat setiap kami, memulihkan setiap hati yang terluka, menyembuhkan yang sakit, membukakan jalan dalam setiap pergumulan kami, bahkan memberikan kami pengharapan yang baru di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, diberkati kami semua pagi hari ini. Dan hamba-Mu berdoa bagi Bapak Ibu Saudara yang menikmati berkat pertambahan usia hari ini, baik ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan dalam rumah tangga saudara. Kiranya anugerah, keberkatan, dan kasih setia Tuhan memberkati saudara, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam kehidupan rumah tangga saudara. Diberkatilah dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mohonkan berkat bagi kita semua. Tuhan memberkati-Mu dan melindungi-Mu. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Bapak Ibu Saudara, terimalah berkat Tuhan atas seluruh hidupmu. Terimalah berkat Tuhan atas rumah tanggamu. Terimalah berkat Tuhan atas usaha, dagang, dan pekerjaanmu. Terimalah berkat Tuhan atas pendidikan dan masa depanmu. Dan terimalah berkat Tuhan atas iman, ibadah, dan pelayananmu kepada Tuhan. Diberkatilah engkau berlimpah-limpah, baik jasmani dan rohani, hari ini sepanjang masa, sampai Tuhan Yesus datang kembali di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.